Apakah Musa, Harun, dan para imam-imam di bait Allah menyembah patung? Ini pertanyaan saya. Karena di dalam kemah tabernakel maupun bait suci yang dibangun oleh Soleman, di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian yang ada patungnya di atasnya itu, dan semua imam sejak zaman Musa, Harun, sampai imam-imam di zamannya Tuhan Yesus, mereka harus masuk, duduk, sujud, dan berdoa di hadapan patung. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah dengan ini Anda menuduh Musa, Harun, dan semua nabi-nabi para imam yang tercatat di dalam Alkitab menyembah patung? Dalam kamu pikirkan, sebelum imam itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, orang-orang Israel yang ingin melakukan pengakuan dosa, dia berdoa setelah hewan korban untuk penebusan dosanya disembelih dan dibakar di mezbah di luar ruang Maha Kudus. Mereka berdoa di situ bersama imam. Baik yang berdosa maupun imam berdoa di depan mezbah. Apakah semua orang Israel, orang-orang Yahudi menyembah mezbah, menyembah patung? Pertanyaan pertama yang saya ajukan untuk Anda pikirkan, apakah Musa menyembah semak? Karena di dalam Alkitab Musa tercatat bercakap-cakap dengan semak. Coba Daniel Mananta buka Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5, 6, 7 Anda baca. Ini suatu kisah yang terkenal, ada di dalam Alkitab, juga ada di dalam surah Al-Qasas, surah Taha, surah An-Naml. Musa ketemu Tuhan dalam wujud jelmaan pohon yang terbakar kata Quran. Kalau menurut narasi Alkitab, dalam wujud semak duri yang terbakar. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia, Musa, melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, dia heran, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang mendekati untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan Musa menjawab semak duri itu yang terbakar, ya Allah. Lalu ia berfirman, di dalam wujud semak yang terbakar, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat yang mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman. Siapa yang berfirman? Semak berduri yang terbakar menyala-nyala ini menyatakan dirinya, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Perhatikan, konteks Allah ini dia takut memandang semak duri yang terbakar. Pertanyaan, apakah Musa adalah nabi penyembah semak? Karena dia jelas-jelas bercakap-cakap dengan semak yang terbakar, penyembah gulma, penyembah penyembah gulma. Kok bisa bayangkan? Apakah seperti itu? Coba Anda pikirkan, Daniel. Hati-hati mulutmu ya. Kalau berbicara jangan sampai menyinggung orang lain. Kemudian saya masuk yang ke hal kedua untuk saya tawarkan untuk Daniel Mananta. Pikirkan, apakah Harun dan semua imam-imam selama ribuan tahun di Yerusalem menyembah patung? Ini Imamat pasal 16. Konteksnya adalah hari raya Yom Kippur, hari yang tersuci di dalam perjanjian lama. Karena di hari inilah dilakukan penebusan dosa nasional. Dan hanya di hari ini, imam besar membacakan tetragramaton YHWH secara lisan apa adanya dari mulut dalam satu hari selama 10 kali. Pada waktu pengorbanan domba-domba, sapi-sapi untuk penebusan dosa, mereka harus masuk ke ruang Maha Kudus. Kita baca apa yang terjadi. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Masuk ke dalam the Holy of Holies, ruang Maha Kudus.
ke depan tutup pendamaian, di depan tabut perjanjian, tabut tabernakel yang di atas tabut, supaya ia jangan mati, karena aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup perjamuan. Jadi sejak zaman Musa, Harun dan semua imam-imam keturunannya, kalau mau melakukan ritual penebusan dosa, memotong korban, membakar di depan mezbah, dan masuk membawa darah hewan korban penebusan salah ke ruang maha kudus yang ada tutup pendamaian, di mana tutup pendamaian di sana ada 2 patung. Ini gambarnya, ada 2 patung. Apakah orang Yahudi menyembah patung? Halo, apakah orang Yahudi menyembah patung? Karena semua imam dikatakan harus masuk ke tempat ini dan berdoa di hadapan tabut yang seperti ini. Apakah mereka penyembah patung? Ayo hati-hati Daniel. Coba Anda jujur tanyakan kepada seluruh orang Yahudi di seluruh dunia. Apakah 2 patung malaikat ini tempat semua orang imam-imam datang, duduk, berdoa, memohon pengampunan, bercakap-cakap di sini? Ini artinya orang Yahudi di seluruh dunia adalah agama penyembah patung? Tolong pikirkan baik-baik pertanyaan saya. Demikian juga dengan tradisi Kristen. Kalau Katolik menggunakan 3 dimensi patung untuk media berdoa. Kalau orang-orang Ortodok menggunakan gambar 2 dimensi. Apakah Kristen sembah patung? Apakah patung itu adalah Tuhannya kita? Apakah patung itu adalah Tuhan kita itu ya patung itu? Tolong Anda belajar sendiri dengan rendah hati, karena Anda orang Katolik, tanya kepada romo Anda. Perhatikan gambar yang saya tunjukkan di kanan dan kiri. Di dalam kekristenan, baik tradisi Katolik maupun tradisi Ortodok, kita semua mau berdoa di depan patung, menghadap ke patung silakan. Membelakangi seperti gambar yang di sebelah sini, silakan. Tidak menghadap patung, silakan. Menghadap tempat sampah, silakan. Berdoa menghadap rumah sakit, silakan. Menghadap pohon, silakan. Menghadap manapun doa kita sah dan tidak ada masalah di dalam cara kita berdoa. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu patung, tolong Katolik aliran apa yang mengatakan seperti itu? Kok ada yang mengatakan Kristen menyembah patung, Tuhannya orang Kristen adalah patung? Tolong tanya, Kristen mana yang mengajarkan seperti ini? Karena setahu saya, menyembah, berdoa, sujud kepada Tuhan di depan patung atau tidak menggunakan patung itu tidak ada masalah, tidak wajib. Mau menghadap salib ataupun membelakangi salib, boleh dan itu sah. Menghadap patung Yesus dan patung para kudus atau membelakanginya, silakan. Mau berdoa menghadap tempat sampah pun silakan. Itu sah dan tidak ada masalah di dalam kekristenan. Bahkan di dalam gereja Katolik pun sudah menjadi kebiasaan seorang romo berdoa membelakangi patung salib dan Yesus. Ini sesuatu yang umum, biasa. Tidak ada kewajiban harus menyembah, sujud, berdoa di hadapan salib atau patung. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini saya minta Anda memikirkan. Karena Anda dekat dengan Ustadz Abdul Somad, tolong Anda tanya kepada Ustadz Abdul Somad, di saat sholat 5 waktu, kenapa seluruh orang di dunia menghadap ke Ka'bah? Yang ada batu hitamnya di ujungnya itu. Kenapa harus sholat dengan ruku dan sujud menghadap ke sana? Kenapa harus mensujudi, menyembah, ruku ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang Muslim waktu sholat tidak sujud, sembah, ruku mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen. Doa menghadap patung silakan, tidak menghadap patung silakan, membelakangi patung silakan. Tidak ada keharusan. Tolong Anda tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad, karena Anda dan istri Anda sudah menjalin persahabatan yang cukup lama dengan
Ustadz Abdul Somad seperti gambar-gambar yang tadi saya tunjukkan. Kalau dari Indonesia, nuansa, aura, sujud menyembah Ka'bah tidak terasa karena Ka'bah ada jauh di Arab Saudi, kita di Indonesia hanya mengarah ke sana. Tapi coba perhatikan gambar ini. Semua sujud kemana ini? Dia berdoa ke arah mana ini? Coba Anda lihat dan jawab dengan jujur di hati Anda ya Daniel Mananta. Ini siang hari, mau malam hari pun semua sama. Ruku sujud wajib ke bangunan yang berbentuk kubus ini, di mana di ujung sebelah sananya ada Hajar Aswad. Bahkan di dalam ritual haji, untuk mencium batu hitam, kalau di Indonesia, saya ini penggemar akik, batu hitam legam itu namanya Hajar Jahanam. Kalau di Arab Saudi itu namanya Hajar Aswad. Untuk nyium batu Hajar Aswad, itu orang itu rebutan, dorong-dorongan. Kalau saya baca tulisannya Julia Perez, jilbabnya ditarik-tarik. Dia pernah mau mencium Hajar Aswad dari belakang, jilbabnya ditarik sampai terlapat copot, sampai dia jengkel. Kok kasar sekali orang-orang itu berdesak-desakan, dorong-mendorong, jambak-menjambak, hanya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Tolong perhatikan cuplikan tentang bagaimana perjuangan umat Islam yang melaksanakan ritual haji dan mencium Hajar Aswad yang penuh dengan upaya yang keras, dorong-mendorong, jambak-menjambak, saling serobot. Menyentuh dan mencium Hajar Aswad adalah salah satu rangkaian kegiatan yang biasanya dilakukan jemaah haji saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Namun hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan karena banyaknya anggota jemaah yang ingin melakukannya. Lantas bagaimana sebenarnya hukum menyentuh dan mencium Hajar Aswad? Berikut liputannya. Ini hukum, ada aturannya. Salah satu hal yang dirindukan oleh umat muslim ketika beribadah haji ke Mekah adalah menyentuh dan mencium Hajar Aswad yang terletak antara pintu Ka'bah dan Rukun Yamani. Namun, menyentuh apalagi mencium. Coba lihat, orang berdesak-desakan, serobot-menyerobot, hanya untuk mencium batu. Ini coba Anda pikirkan dan diskusikan kepada Ustadz Abdul Somad mengenai hal ini. Batu yang berasal dari surga ini memerlukan usaha keras. Batu dari surga katanya. Sebab prosesi tawaf melibatkan hampir 3 juta anggota jemaah haji dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Apalagi jemaah haji asal Indonesia rata-rata berumur di atas 50 tahun. Ukuran tubuh mereka pun lebih kecil dibanding jemaah haji asal Afrika dan Timur Tengah. Jika tidak hati-hati bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Coba lihat, saling berdesakan, dorong-dorongan. Jadi, ya semacam ini. Coba Anda lihat dan diskusikan dengan Ustadz Abdul Somad. Kenapa di dalam Islam kok seperti ini? Batu aja kok seperti ini. Coba ditanyakan, karena ini diimani batu yang turun dari langit, supaya karena Anda dekat, yang ngomong Ustadz, Anda bisa lebih paham ya. Silakan tanya. Yang ingin saya tanyakan dan untuk dipikirkan oleh Daniel Mananta, kenapa ada aturan wajib? Jadi barang siapa yang tidak sholat, ruku, sujud ke arah Ka'bah dan ada batu hitamnya, ditolak. Doanya tidak sah, harus diulang. Setahu saya jawaban yang umum, kiblat ini cara untuk menyatukan umat Islam sebagai semacam simbol persatuan umat Islam. Kalau berdoa mengarah ke satu titik. Iya, saya paham. Tapi masalahnya, kenapa wajib? Kalau tidak sujud dan ruku menyembah ke arah Ka'bah, kenapa dianggap doanya tidak sah? Sedangkan di Kristen tidak ada kewajiban. Kenapa harus wajib? Ini yang menjadi seringkali menjadi ganjalan di hati para mantan muslim. Salah satunya yang saya pernah tahu itu Hamran Amri, pejuang negara Islam Indonesia yang bertobat menjadi penginjil. Dia keluar dari Islam salah satunya karena menganggap aturan harus sujud ruku menyembah ke arah Ka'bah ini tidak boleh, tidak wajib 5 kali sehari sebagai penyembahan berhala. Ini pandangannya Yusuf Roni, bukan Yusuf Roni, Hamran Amri, dan oleh karena aturannya harus sujud ruku ke arah Ka'bah dan di mana ada Hajar Aswad, dia tidak sepakat dan dia keluar dari agama Islam dan menjadi orang Kristen. Karena terkesan bagi Hamran Amri itu adalah suatu ritual
pemberhalaan Ka'bah. Yang ingin saya tanyakan, sujud itu harus mengarah kepada Ka'bah. Misalnya Daniel Mananta jadi mu'alaf, ini misalnya. Anda ke Masjidil Haram. Berani nggak kamu di saat semua waktunya sholat, sujud ke Ka'bah, kamu dan teman-temanmu 5 orang, bangkit, sujudnya membelakangi Ka'bah di Masjidil Haram. Atau andai kata kamu nggak berani, tolong kamu tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad, jikalau sholat di Masjidil Haram, ada orang dengan sengaja membalikkan badan, sujudnya membelakangi Ka'bah, jadi disingkuri. Apa yang akan terjadi? Kalau alasannya kita harus menghadap ke Ka'bah, kalau kita balik badan pun, ya tetap akan menghadap ke Ka'bah, tapi dari sisi yang lain, kan bumi kan bulat. Yang ingin saya tanyakan, kalau Kristen membelakangi salib dan patung dan dia berdoa, tidak ada masalah. Itu biasa. Romo-romo Katolik setiap minggu kalau khotbah berdoa, dia membelakangi salib karena dia menghadap ke jemaat. Salibnya di belakang. Itu tidak ada masalah, biasa itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Daniel, pertanyaan ini tolong kau tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad. Kalau sholatnya di Masjidil Haram sengaja membelakangi, membokongi Ka'bah dan Hajar Aswad, kira-kira apa yang terjadi bagi orang pelakunya? Ini saya tanya kepada Anda, Daniel Mananta sebagai umat Katolik yang dalam kebingungan, lebih bijaksana di dalam postingan-postingannya, karena apa yang kamu ucapkan, itu ucapan orang-orang yang sangat awam, ucapan orang yang tidak ngerti teologis. Nah ini, berani nggak orang Muslim melakukan seperti orang Kristen, di saat dia berdoa membelakangi salib, membelakangi patung? Di saat Anda sholat di Masjidil Haram, coba Anda sujud membelakangi Ka'bah dan Hajar Aswad. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Musa yang bercakap-cakap dengan semak, artinya Musa bercakap-cakap dengan semak dan penyembah semak? Apakah Harun dan semua imam-imam Yahudi yang harus masuk ruang Maha Kudus ke hadapan tabut perjanjian dan ada 2 patung, ngobrol, berdoa, berbicara, bersyafaat di situ, apakah orang Yahudi penyembah patung? Tolong pikirkan. Dan hati-hatilah dalam berkata-kata. Terima kasih.